Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya produsen alat kesehatan mengenal prinsip-prinsip esensial mengenai keamanan dan kinerja alat kesehatan. Sistem manajemen mutu ISO 13485 dan juga CPAKB ini diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Baik CPAKB maupun ISO 13485 itu menekankan pentingnya membuat alat kesehatan yang aman. Oleh karena itu, untuk memproduksi alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, maka produsen itu perlu mengetahui dan memenuhi prinsip-prinsip esensial mengenai keamanan dan kinerja alat kesehatan. Kinerja alat kesehatan ini dapat mencakup fungsi teknis maupun efektivitas klinis. Kinerja ini akan lebih mudah diukur dengan cara yang objektif. Dan kinerja ini dapat digambarkan sebagai seberapa baik, seberapa akurat suatu alat kesehatan itu menjalankan fungsinya, menjalankan perannya sebagaimana dimaksudkan oleh produsen. Produsen alat kesehatan ini diharapkan mampu merancang dan memproduksi produk alat kesehatan yang aman dan efektif secara klinis di sepanjang siklus hidupnya. Maksudnya adalah siklus hidup alat kesehatan. Nah, untuk menghasilkan alat kesehatan yang aman dan efektif, maka desain dasar dan kriteria pembuatan harus mengacu pada prinsip-prinsip esensial mengenai keamanan dan kinerja alat kesehatan. Dan prinsip-prinsip esensial yang perlu diperhatikan selama proses desain dan produksi itu antara lain adalah prinsip yang pertama, prinsip-prinsip esensial keamanan dan kinerja alat kesehatan yang merupakan prinsip-prinsip umum untuk semua alat kesehatan. Yang kedua, prinsip-prinsip esensial keamanan dan kinerja alat kesehatan non-IVD, non-in vitro diagnostik, yaitu yang merupakan prinsip tambahan untuk alat kesehatan non-in vitro diagnostik. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip esensial keamanan dan kinerja alat kesehatan IVD, in vitro diagnostik. Yang ini merupakan prinsip-prinsip tambahan untuk alat kesehatan in vitro diagnostik. Prinsip-prinsip esensial mengenai keamanan dan kinerja ini menyediakan kriteria tentang desainnya, tentang produksinya, tentang pasca produksinya. Ini termasuk pengawasan pasca pasar di sepanjang siklus hidup alat kesehatan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa keamanan dan kinerja alat kesehatan dijamin di sepanjang siklus hidup alat kesehatan. Konsep prinsip-prinsip esensial ini dikembangkan oleh Global Harmonization Task Force atau GHTF. Dan di beberapa negara ada yang memiliki lebih banyak persyaratan, dan di negara-negara lain mungkin memiliki lebih sedikit persyaratan. Nah, oleh karena itu, produsen juga perlu memahami persyaratan di negara-negara di mana produk alat kesehatan tersebut akan dipasarkan. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip umum alat kesehatan mengenai prinsip-prinsip esensial keamanan dan kinerja alat kesehatan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip tambahan alat kesehatan IVD atau alat kesehatan non-IVD nanti dapat dilihat di dalam video-video yang terpisah. Demikian juga bagaimana caranya produsen memenuhi prinsip-prinsip esensial tersebut. Ini juga dapat dilihat di dalam video yang terpisah. Jadi apa saja nih yang termasuk pada prinsip-prinsip esensial mengenai keamanan dan kinerja alat kesehatan? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, setiap alat kesehatan ini memiliki kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh produsen. Alat kesehatan ini secara klinis efektif ketika menghasilkan efek atau melakukan fungsi dengan cara yang aman seperti yang dimaksudkan oleh produsennya. Nah, untuk memastikan produk alat kesehatan yang dipasarkan itu
aman, maka sebelum menempatkan alat kesehatan di pasar, produsen harus memastikan bahwa prinsip-prinsip esensial mengenai keamanan dan kinerja alat kesehatan yang berlaku telah dipenuhi dengan cara yang memuaskan. Apa nih yang dimaksud dengan esensial, prinsip-prinsip esensial keselamatan dan kinerja? Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip esensial keselamatan dan kinerja alat kesehatan yaitu persyaratan dasar yang jika dipenuhi akan memastikan alat kesehatan aman dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip esensial keamanan dan kinerja alat kesehatan, tentu saja saya menggunakan berbagai referensi, antara lain ANSI AAMI ISO 16142-1 tahun 2016, ini mengenai Medical Devices Recognized Essential Principle of Safety and Performance of Medical Devices Part 1, General Essential Principles and Additional Specific Essential Principles for all non-IVD medical devices and Guidance on the Selection of Standards. Ada 6 prinsip-prinsip esensial yang bersifat umum mengenai keamanan dan kinerja alat kesehatan. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip-prinsip esensial yang pertama. 1. Alat kesehatan itu harus dirancang dan diproduksi sesuai dengan intended use-nya. Yang kedua, alat kesehatan itu harus berfungsi seperti yang dimaksudkan oleh produsennya. Yang ketiga, alat kesehatan tidak boleh membahayakan keamanan pasien, keamanan pengguna, dan atau orang lain. Nah, yang keempat, risiko alat kesehatan terkait dengan penggunaannya ini merupakan risiko yang dapat diterima apabila dibandingkan terhadap manfaat bagi pasien. Yang kelima, alat kesehatan mempunyai tingkat perlindungan kesehatan dan keamanan yang tinggi. Dan yang keenam, desain dan produksi alat kesehatan harus dapat mengurangi risiko use error karena desain interface dengan pengguna dan lingkungan penggunaan alat kesehatan. Dan yang ketujuh adalah desain dan produksi alat kesehatan harus mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan penggunanya. Jadi desain untuk orang awam, desain untuk profesional, untuk penyandang cacat atau pengguna lain bisa berbeda. Itulah tadi prinsip-prinsip esensial yang pertama. Prinsip-prinsip esensial yang kedua antara lain, yang pertama, desain dan produksi alat kesehatan ini harus mempertimbangkan teknologi terkini dan sesuai dengan prinsip keamanan. Dan yang kedua, produsen alat kesehatan ini harus mengendalikan risiko sehingga sisa risiko dari setiap hazard yang diidentifikasi semuanya itu dapat diterima. Dan yang ketiga, produsen alat kesehatan harus mengidentifikasi hazard yang diketahui maupun hazard yang dapat diperkirakan terkait dengan intended use-nya dan juga use error yang dapat diperkirakan. Yang keempat, produsen alat kesehatan harus mengeliminasi risiko melalui desainnya, melalui produksinya secara inherent. Kemudian yang kelima, produsen alat kesehatan harus mengurangi sisa risiko dengan melakukan tindakan protektif. Ini termasuk alarm atau informasi keamanan. Dan yang keenam, produsen alat kesehatan harus memberitahukan sisa-sisa risiko kepada pengguna. Ya, itu tadi prinsip-prinsip esensial yang kedua. Kemudian prinsip-prinsip esensial yang ketiga, ini antara lain yaitu alat kesehatan itu harus mempunyai kinerja seperti yang dimaksudkan oleh produsennya. Dan yang kedua, alat kesehatan itu harus didesain, harus diproduksi, harus dikemas sesuai dengan intended use-nya. Dan prinsip-prinsip esensial yang keempat antara lain karakteristik dan kinerja dari
alat kesehatan ini tidak terpengaruh dan tidak membahayakan kesehatan dan keamanan pasien atau pengguna atau orang lain selama masa pakai alat kesehatan sesuai petunjuk produsennya. Dan yang kelima, prinsip-prinsip esensial kelima antara lain alat kesehatan harus didesain, diproduksi atau dikemas sehingga karakteristik dan kinerjanya ini selama penggunaan tidak terpengaruh oleh kondisi transportasinya, kondisi penyimpanannya. Tentu saja ini sesuai dengan petunjuk dan informasi yang disediakan oleh produsen. Misalnya saja pengaruh dari fluktuasi suhunya, fluktuasi kelembabannya, dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip esensial yang keenam, ini antara lain setiap efek yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan, ini harus merupakan risiko yang dapat diterima jika dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Dan yang kedua, semua risiko yang diketahui dan dapat diperkirakan dan juga efek yang tidak diinginkan, ini harus diminimalkan dan tentu saja harus dapat diterima bila dibandingkan dengan manfaat kinerja yang diharapkan. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya produsen mengenal dan tentu saja harus memenuhi prinsip-prinsip umum mengenai prinsip-prinsip esensial keamanan dan kinerja alat kesehatan. Bagaimana cara memenuhinya? Kita nanti bisa melihat di dalam video-video yang terpisah. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.